Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit Kak Isam doakan semoga segera sembuh. Buat kalian yang masih galau, semoga Allah bahagiakan selalu hatinya. Buat kalian yang mungkin hari ini mau Isam, semoga Allah ganti kebahagiaan yang lain. Ya buat kalian yang masih berjuang di rumah majikan, tetap semangat. Ada yang nanya sama Kak Isam, kok Kak Isam itu keluyuran aja bikin konten di luar, emang Kak Isam nggak kerja? Kak Isam ini kerja guys, Kak Isam ini mau ke pasar, kerjaan Kak Isam itu santuy, tinggal beli wangi sama beli joysam, udah, karena Kak Isam itu jaga kakek ya guys ya, jadi dikasih ikan yang lembut-lembut aja. Nah sebelum Kak Isam ke pasar, Kak Isam tuh duduk dulu, capek, jadi mau ngobrol dulu sama kalian. Jadi Kak Isam itu punya waktu 5-10 menit untuk ngobrol sama kalian. Oke, jadi Kak Isam itu nggak korupsi waktu kerja, tenang aja, kalian nggak boleh iri sama Kak Isam ya. Aduh, hari ini kita bahas apa? Ada yang kirim video kayak Isam ini lagi heboh loh di TV. Ini ada yang heboh tentang toko Indonesia yang katanya menilep uang kirimannya pekerja migran. Kayak Isam, tapi saya nggak ngerti dia ini ngomong apa sih kayak Isam. Tolong kayak Isam bahas. Oke, kayak Isam ini ngelihat videonya ya guys ya. Kayak Isam ini mau apa namanya? Mau menyimpulkan aja sebenarnya yang terjadi itu apa sih. Oke, dengerin baik-baik ya guys ya. Jadi guys, inti dari video yang tersebar itu adalah ada teman kita namanya Mbak Purwani. Mbak Purwani ini punya uang 40.000 dolar Hongkong yang dia ini rencananya untuk memberikan ke Indonesia, ke keluarganya ya guys ya. Nggak tahu nih, mungkin Mbak Purwani ini pengen bikin apa, jadi uangnya itu dikumpulkan selama 1 tahun itu. Nah jadi Mbak Purwani ini datanglah ke salah satu toko Indonesia yang ada di Taipo guys. Ya guys, saya nggak tahu toko Indonesianya apa ya guys ya. Yang jelas ini toko Indonesia karena dari receipt pengiriman uangnya ya ini memang toko Indonesia guys. Nah sesampainya Mbak Purwani ini di toko Indonesia, dia itu ngomong, saya mau kirim uang ke Indonesia. Ya wis ya guys ya, selayaknya kiriman uang di Indonesia ya dimintai KTP ya guys ya. Nah di situ ditulis pada tanggal 23 bulan 5 ya guys ya. 23 bulan 5 Mbak Purwani ini mengirim uang sejumlah 40.000 dolar Hongkong, diterima nih sama pelayan yang ada di toko Indonesia tersebut. Ditulislah sebuah nota receipt pengiriman ya guys ya, dimana di situ ada nama pengirimnya, uangnya 40.000. Itu kalau dijadikan rupiah sekitar 97 juta guys. Wow. Kalian punya uang nggak? Nggak ada kak, saya buat bayar bank. Ya wis, nggak usah sedih ya, tenang, tetap semangat. Oke, jadi akhirnya sudahlah tuh. Ya wis, ya biasa ya guys ya, pengiriman itu kan kalau misalkan di atas 8.000 itu kan menunggu waktu memang. Ya maksimalnya 3 hari ya guys ya. Tapi Mbak Purwani ini sebulan ini nggak nyampe uangnya. Akhirnya Mbak Purwani ini ngomong lah sama toko Indonesia, kok belum masuk? Masa iya sebulan? Alasannya itu trouble guys, trouble. Jadi ada masalah. Mbak Purwani ini timbul curiga. Akhirnya dia melaporkan tuh ke majikannya, bos saya kirim uang tuh di toko Indonesia tersebut, uang saya kok belum masuk. Saya takut saya ini dipermainkan. Nah termasuknya ini toko Indonesianya ketiban sial ya guys ya. Mbak Purwani ini nih mendapatkan majikan yang dia ini kerjaannya losi atau hakim ya guys ya. Jadi ya majikannya ini berani. Nah ingat, orang Hongkong kalau misalkan dia memiliki channel ya guys ya, untuk menembus ke TV atau apa, dia ini gampang untuk memviralkan kita. Jadi kita jangan main-main dengan orang Hongkong ya guys ya, karena mereka itu lebay. Maksudnya sering mengupload lewat TV ya guys ya, meskipun hal-hal seperti itu. Akhirnya termasuknya Mbak Purwani ini majikannya menghubungilah tuh stasiun TV untuk penggerebegan toko tersebut guys. Akhirnya Mbak Purwani dengan majikannya itu dan didampingi TV, yaitu karena majikannya punya pekerjaan yang oke ya guys ya. Akhirnya datanglah ke toko Indonesia tersebut untuk ngejobrak ini mbaknya. Pas nyampe ya wis, roll kamera action. Langsung tuh datang ngomong tuh, kamu ini kenapa melakukan seperti itu? Ini namanya bohong kamu itu. Akhirnya majikan itu udah ngomel-ngomel ya, ngomel-ngomel tuh intinya balikin deh duitnya, kalau enggak ya saya pokeng kamu. Akhirnya karena dia itu cohakim ya guys atau losi, jadi dia ini menelpon lah salah satu Cingfu ya guys ya, atau pemerintahan, di mana saya melaporkan nih ada toko yang ngakjin ya guys ya, yang bohongi uang kayak gitu kan. Terus akhirnya Cingfu itu menyarankan majikannya si Mbak Purwani ini untuk poking aja. Akhirnya ngomong, ya wis kamu balikin duitnya, kalau nggak saya poking kamu. Akhirnya guys, ya wis karena ketakutan ya guys ya, itu pelayannya langsung ngambilin uang yang ada di tokonya. Ada di tokonya itu ready duit 7.330 dolar ya guys ya, termasuk receh-receh itu itu dimasukin ke kresek gitu ya guys ya. Nah sambil
dia ngomong nih, saya mau cari-cari dulu di sekitaran situ kan ada toko-tokonya itu. Nah, mau pinjam ke toko-toko sebelah ya gimana mau pinjam ya guys ya, uang sebanyak itu gitu. Nah, akhirnya 7.330 pertama ini dikasih ke majikannya untuk mengembalikan uang Mbak Purwani sebesar 40.000 dolar Hongkong. Dikresekin guys, kresek putih. Karena majikannya ini kesel ya guys ya, jadi diambil tuh duit receh itu. Terus ngomong, kapan ini kamu nanti saya kesini lagi, kamu harus ada sisanya ya guys ya untuk mengembalikan uangnya Mbak Purwani tersebut. Ya, apa namanya, toko Indonesia ini kan takut ya. Terus ditanya nih sama majikannya, sebenarnya uang ini dikemanakan kamu? Nah, akhirnya ya guys ya, yang kayak Sam simak. Jadi ceritanya ini suaminya ini suka berjudi guys. Jadi apa, uangnya si Cecenya ini nggak dikirimkan ke Indonesia, malah digunakan untuk keperluan mereka yang lainnya. Begitu guys. Terus Mbak Purwani ini diwawancara juga, katanya apa namanya, kalau nggak kayak gini gitu ya, uang saya nggak akan balik gitu. Jadi mengucapkan terima kasih nih Mbak Purwaninya. Nah, datang lagi tuh yang kedua. Nah, yang pertama itu yang 7.300 itu sampai ngambil sisa duit di ATM-nya juga diikutin sama majikannya gitu ya guys ya. Jadi penggerebegan seru ini kemarin ini. Jadi pas datang keduanya itu memang dibalikin semuanya guys, ngitung apa uangnya tuh. Dibalikin 32.670 dolar Hongkong. Jadi duitnya Mbak Purwani itu 40.000 itu kembali guys. Nah, udah kayak gitu, udah dilaporin polisi guys. Apakah kena fajin? Apakah kena apa namanya, denda ya guys ya? Apa kena diblokir ini toko? Ya termasuknya udah kena sanksi sosial ya guys ya. Mbak Purwani ini ngomong ternyata toko itu juga banyak teman-temannya dia juga kayak gitu guys. Duitnya itu nggak nyampe katanya. Kok bisa ya? Aduh, pusing deh. Jadi apa namanya, video yang tersebar itu seperti itu ya guys ya. Jadi memang ada toko Indo yang tidak amanah dalam pengiriman uang, apalagi dalam jumlah besar untuk kepentingan toko Indo itu sendiri. Nah, warningnya apa? Warningnya buat kalian yang mau kirim uang, hati-hati. Pengiriman uang itu ya guys ya nggak lama. Kalaupun kalian di atas 8.000 biasanya kan dimintain itu namanya dimintain KTP ya. Sekarang itu kalau di toko Indo harus ada KTP ya guys ya. Itu maksimal itu nggak lebih dari 3 hari guys. Jadi kalau misalkan 1 bulan itu udah impossible banget. Ini udah ada masalah nih, entah itu masalah dari tokonya, entah itu dari banknya. Jadi kalian harus pintar menyelusuri. Nah, termasuknya Mbak Purwani ini beruntung mendapatkan majikan yang care. Nah, di akhir videonya majikannya tuh ngomong kayak gini, berpesan untuk para majikan di luar sana yang punya cece, tolong perhatikan cecemu katanya. Waduh, andai semua majikan kayak majikannya Mbak Purwani ya guys ya. Ya semoga aja sih nggak karena tampil di TV nih majikan ya. Semoga aja majikan kita juga sama care-nya ya guys ya. Kalau kita ngadu ya di itu apa namanya, ditanggapi dengan serius. Amin deh, kita doakan ya semoga majikan kita baik-baik semuanya kayak gitu. Aduh. Tapi nggak tahu, kalian tahu nggak sih toko Indonya di mana? Di video sih ngomongnya di Taipo ya guys ya. Nah, ini warningnya untuk toko-toko Indo di luar sana ya guys ya. Semoga tetap amanah. Semoga tetap melayani apa teman-teman kita yang butuh jasa pengiriman uang ya, karena nggak ada tempat yang dipercaya selain ya kalian gitu. Bagi orang-orang yang males untuk kirim uang sendiri gitu ya guys ya, tinggal selain KTP, selain uang, nyampe deh uang ya. Oke, mungkin itu aja sharing guys hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap hati-hati ya guys ya, dimanapun berada. Jangan karena dia toko jadi kita percaya aja ya guys ya. Apalagi ini duitnya gede. Kalau duit kecil pun, sekecil pun itu kalian harus memperjuangkan kalau memang uang itu belum masuk. Karena apa? Ini bukan masalah uang ya guys. Ini tentang masalah tanggung jawab dari toko tersebut. Karena apa? Karena kita sudah membayar jasanya ya guys ya. Iya kan, ada biaya pengiriman kan? Iya kan? Mereka kan sudah ngambil untung gitu ya guys ya. Nggak boleh kayak gitu. Oke, sepakat ya, belajar dari kasusnya Mbak Purwani. Hati-hati di luar sana. Mungkin itu aja nih penjelasan Kak Isam tentang video yang beredar ya. Kalian tetap hati-hati ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.